Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan terus pulihkan. Setelah sepanjang malam kita boleh beristirahat. Dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita boleh beraktivitas lagi di sepanjang hari ini. Kita bersyukur kita menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Kita boleh memulai setiap hari yang baru di dalam Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini penyertaan tangan kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Tuhan dipermuliakan. Waktu mari datang dengan hati yang haus akan Tuhan. Firman Tuhan katakan orang-orang yang haus dan laparlah yang akan dipuaskan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Kau pulihkan kekuatan kesehatan kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepadamu. Untuk kami boleh beraktivitas lagi di sepanjang hari yang baru itu. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau penolong bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu,
lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, amin, kepadamu sumber pengharapanku, menolongku, ya aku, tiada yang sepertimu, ya tiada yang sepertimu, amin, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama. Kau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia. Kami memujimu, kami menyembah, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu, Tuhan. Kami sembah, kami bersyukur. Haleluya, 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 mulialah namamu, Tuhan. Mulialah namamu. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami nanti-nantikan dengan penuh kerinduan, sebab hanya Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya penolong yang ajaib bagi kami. Sebab itu kami terus berharap, percaya hanya kepada-Mu. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Sebab Kau Bapa yang setia.
sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami sembah. Kepadamu hati kami berharap, hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Kau satu-satunya Allah yang setia. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu Yesus Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Kau lindungi, Kau sertai kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu.
ajaib, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau takkan tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Syukur bagimu. Kami muliakan Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ajaib, 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 ajaib Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya dan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, Allah yang setia, Allah yang tak pernah ingkar janji. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau penolong yang ajaib, Engkau jawaban yang tak pernah salah, Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat, Engkau sumber kekuatan bagi kami, Engkau sumber damai sejahtera bagi kami, Engkau sumber sukacita kami. Sungguh tidak ada yang lain, hanya Engkau. Sebab itu Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih. Terutama di dalam hidup
ungkapan hati kami, dan ini yang kami lakukan dalam hidup kami, bahwa Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Hidup kami dikuasai dan dikendalikan firman. Sehingga apa kata firman-Mu, itulah yang kami turuti. Itulah yang kami ikuti. Sebab kami percaya hanya hal itulah yang akan membuat hidup kami tenang, akan membuat hidup kami damai, akan membuat hidup kami tenteram. Sebab itu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau mengasihi kami. Engkau jadikan kami milik pusaka-Mu. Kau jadikan kami seperti biji mata-Mu yang Kau jagai, Kau lindungi setiap waktu, setiap saat. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun gunung-gunung berancur, sekalipun laut bergelora, Engkau tetap menjadi bagian kami selamanya. Karena kami ada di dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Sehingga hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang sedang terjadi di sekeliling kami, bahkan apa yang sedang menimpa kami. Kami terus bersyukur dan bersuka cita senantiasa, karena ada Engkau Bapa yang setia. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Ya, selamat pagi. Iya. Pagi ini kita baca, lanjutin lagi ya, 1 Timotius 5, 3 sampai 14. Betul ya? Iya. Sampai 16. Hormat mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedang seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki, saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih mudah,
karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota seorang yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ini Pak Heri pas banget kasih soal janda lagi. Saya tidak pernah ngecek, saya tinggal atur jadwal. Ini hikmat yang luar biasa. Sebenarnya ini pas banget ini. Ini cerita tentang janda. Iya. Mainkan Bu, mainkan peranannya Bu. Ini jadi dilema apa-apa seperti itu. Ya, saya pikir Tuhan sangat memperhatikan setiap orang yang percaya pada Dia ya, termasuk janda, karena ini kan berbicara tentang hal yang detail lagi tentang kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang dalam hal ini janda gitu loh. Terus di sini ditanyakan, kenapa janda ini sampai diperhatikan dengan detail? Diperhatikan dengan detail. Dari bahwa kalau kita, nih saya berpikir, kita yang punya nenek, kalau kita punya orang tua masih kita sayang ya. Coba nanti di antara kita yang punya nenek, yang udah nggak punya kakek gitu loh. Berarti kan dia janda. Di sini sampai diajarkan loh, bahwa kalau kita nih sebagai cucu, yang punya nenek, dalam arti mereka adalah janda. Kita ini harus tahu diri. Kita harus tahu belajar ngebakti mereka. Karena tahu jelas sebenarnya keseharian kita itu ya kita cuma lebih peduli papa dan mama. Kadang-kadang papa dan mama aja kita nggak peduli kan. Apalagi nenek. Karena itu bukan bagian urusan kita. Tapi di sini dijelaskan bahwa kamu kalau melakukan itu, bahwa itu dijelaskan sangat jelas sekali. Bahwa kamu melakukan itu sangat berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan sangat mau kita melakukan hal yang simple, tapi itu sangat berkenan. Berarti Tuhan tuh sangat memperhatikan kebutuhan seseorang, yaitu seorang janda. Nah, pertanyaan aku ke diri aku sendiri dan ke saya lemparkan, kenapa janda yang Tuhan perhatikan, bukan duda, Pak Simon? Nanti Bu Simon seberat senggol Pak Simon di situ. Kenapa di situ? Aku menilai dari sisi yang saya lihat dari sisi Alkitab, bahwa kita tahu juga ya, ada bagian Alkitab yang mengatakan bahwa laki-laki kan, hai suami apa? Pak Simon paling tahu, selalu ngajarin, hai suami, kasihilah istrimu, ya kan? Terus yang istri, ngapain? Tunduk pada suami. Jadi bagian seorang perempuan apa? Dicintai. Bagi saya lihat, dicintai oleh seorang suami. Bagian laki-laki dia mengasihi aktif, bagian perempuan dia pasif. Bagian perempuan adalah dia cuma tunduk sama suami. Nah, waktu dia menjadi janda, apa yang jadi kehilangan dia? Yaitu orang yang dia cintai. Dia orang yang secara pasif sebenarnya dia menerima cinta dari seorang laki-laki. Makanya saya juga ngajari anak saya, Audrey, lu jangan cinta lebih banyak daripada cowok ya. Cowok yang harus mencintai kamu ya, itu menjadi satu kodrat kamu. Jangan kalau ke zaman-zaman sekarang tuh cewek apa? Pokoknya yang gue suka. Pokoknya aku suka banget, yang aku cinta. Tapi sebenarnya kalau kita berpasangan pun ternyata aku setelah pelajar, maksudnya apa yang dikatakan firman itu simple tapi iya banget. Bahwa kita wanita memang nikmati hidup kita itu dicintai seorang laki-laki. Jadi dia kehilangan itu.
kebutuhan hidup kita seorang janda itu yang dia harus isi di situ, dan dia nggak ada lagi, dan dia tidak mendapatkan itu lagi. Kalau laki-laki dia bagai aktif mencintai, kalau dia kehilangan dicintai dia tinggal cari gampang. Yang kedua, ini kan dikatakan tentang janda yang di atas, yang bukan yang di bawah 60 tahun, yang sudah tidak produktif, yang tidak produktif lagi gitu loh. Kalau laki-laki dia mencintai dia bisa, dan hal itu kan Tuhan tahu. Tuhan minta kita memperhatikan mereka. Yang kedua, Adam dan Hawa waktu jatuh di dalam dosa. Apa yang dikatakan Tuhan pada Adam? Kamu harus bekerja keras loh, yang harus menghidupi keluarga kamu loh, ya kan? Terus yang itu bagian laki-laki. Berarti dia yang mencari nafkah kan? Sebenarnya di dalam Alkitab itu bukan perempuan yang cari nafkah, laki-laki yang dituntut Tuhan itu bukan perempuan. Hai laki-laki dari awal dari kejadian. Hai laki-laki, kamu yang harus kerja keras menghidupi keluarga kamu, kan? Kalau wanita itu apa? Hai wanita, kamu akan bersusah payah loh melahirkan. Jadi si janda itu dalam arti apa? Dia kehilangan orang yang akan menghidupi kehidupan dia, yaitu laki-laki, yaitu suaminya. Di dalam kehidupan kita, itu menjadi kebutuhan bagian hidup kita, yaitu apa? Dicintai. Kita hidup harus ada cinta. Dicintai, dan dia harus punya juga kehidupan secara jasmani juga. Ada yang menghidupi dia, janda gitu. Jadi aku bilang Tuhan ternyata melihat dari sisi setiap orang yang Tuhan kasihi itu dengan baik, dengan detail. Bahkan janda gitu loh. Kenapa dia sebutkan bahwa janda tuh diperhatikan? Waktu aku jalan pertama kali sama Pak Santo keliling Air Hitam. Jadi dia cari apa? Janda-janda yang miskin mana? Maksudnya janda-janda yang diperlukan mana? Kita support langsung. Saya waktu itu masih nggak gitu nggak gitu gimana. Saya cuma kalau saya fokus pokoknya siapa kek yang kita lihat di depan mata gitu. Tapi ini pelita gereja kita betul-betul sangat ingin belajar memperhatikan sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Apa sih kita punya uang, kita punya dikasih berkat? Apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan kita memberikan berkat? Bukan kita batasi ya, tapi ini menjadi bagian yang benar-benar dikatakan berkenan kepada Allah. Jadi ini bagian yang bukan hal yang main-main juga. Bagian hal dalam hidup kita yang kita memang harus perhatikan. Kalau sekitar kita, dari keluarga kita, ibu kita, nenek kita, jemaat kita, saudara-saudara kita, yang memang mereka adalah janda. Kita memperhatikan karena itu menjadi kebutuhan yang mereka butuhkan, yang bagian yang penting, yang mereka nggak bisa mereka dapatkan, yaitu cinta dan penghidupan mereka sehari-hari. Yang kalau mereka umur 60 tahun, mereka bisa apa? Jadi kita harus tahu, sebenarnya kita harus belajar peduli lah. Jadi saya tidak membahas yang muda, itu kita bahas tentang, kalau memang betul lah, kalau tentang, ini ada cerita tentang janda yang hidup mewah, berlebih-lebihan. Memang kalau kita ada teman-teman, apalagi zaman sekarang lah ya, saya punya karyawan 5, 4 yang janda. Bayangkan dah, karyawan 5, SPG, janda semua. Oh, aku bilang ini kumpulan janda-janda ini semua kan di situ. Begitu mudah orang mau jadi janda kayak gitu loh. Terus ya kita bisa gampang banget mau bilang, oke, saya sudah menjadi janda. Terus kehidupan kita boleh, ya udah tinggal cari seperti apa. Saya pikir banyak hal yang justru memang dikatakan dengan detail juga. Siapa yang janda yang mana yang harus kita perhatiin. Terus janda yang mana kita harus kasih peringatan. Jadi kita juga sebagai orang yang mungkin kita kenal, orang yang juga di bagian yang dalam hidup sekitar kita, kita boleh memberikan satu peringatan atau kita membantu janda. Di sini diartikan. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana kita mengasihi, menasehatkan, menolong siapa yang kita harus tolong. Jadi di sini. Jadi terakhir aku ingin sampaikan bahwa kita diberi kesempatan lah, bahwa kita boleh belajar, memperhatikan, menolong, memberikan berkat kepada janda-janda yang sudah tertulis dengan jelas dalam Alkitab. Ini kita kan di sini, aku nggak tahu, nggak terlalu banyak
yang sudah jadi janda yang ada di Koram Dio. Tapi yang pasti saya sebutkan Mama Alien. Ya, kita di sini ada Mama Alien yang sudah jadi janda dan dia umur di atas 60 tahun. Ya, saya mengharapkan bahwa kita di Koram Dio ini tidak hanya, oh ya ada Ama Alien, ingat dia bahwa dia adalah seorang tua. Tapi ingat bahwa dia adalah seorang janda. Kita boleh kapan saja mungkin bisa menelpon dia, memberikan perhatian yang lebih jelas. Say hello dengan dia. Dia mungkin di dalam kepala kita, oh iya itu bagiannya Lau Secia-cia yang harus memperhatikan Mama Alien. Aku rasa tidak. Karena dia ada di sini juga, mungkin bagian kita juga boleh menolong. Kadang-kadang mungkin juga kita ada makanan atau apa, walaupun Mama Alien tidak akan meminta seperti itu. Tapi kita memberikan satu perhatian itu sebagai bentuk cinta. Kasih kita kepada dia. Sehingga dia bisa merasakan bahwa hidup dia itu bukan merasakan bahwa aku lonely. Bukan aku sendiri aja. Tapi aku dihidupkan oleh cinta, oleh sejemaat, oleh orang-orang yang mengasihi saya. Karena itu yang berkenan sama Tuhan. Jadi kita boleh sama-sama kerjakan itu. Begitu aja, Pak Heri. Thank you. Oke, terima kasih untuk Cik Caca. Nah, yang pertama tentu tidak pernah saya atur sesuai dengan perikop, karena setiap hari Minggu siang ketika saya teringat, saya tinggal susun jadwal nama siapa yang saya ingat. Bahkan untuk hari Senin, jadwal rutin saya itu saya nggak tahu besok itu ayatnya di mana. Tapi sekali lagi di dalam Tuhan tentu tidak ada yang kebetulan hari ini. Nah, jadi memang kalau berbicara tentang mengenai janda, ini Paulus memberikan aturan-aturan yang sangat detail. Memang kita gereja, orang percaya harus murah hati dan suka menolong. Nah, khususnya para janda. Kenapa? Ya seperti Ibu Caca tadi jelaskan. Nah, kenapa bukan para duda yang disebut? Kenapa para janda? Nah, saya tahu Pak Simon, Ibu Simon, puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, setiap tahun, setiap kali ulang tahun perusahaan, Simon, mereka pasti akan mengumpulkan para janda. Tapi setelah dengan berjalannya waktu, kita ngobrol, diskusi, berdasarkan ayat ini. Nah, kenapa hal itu tidak dilakukan lagi? Karena memang rata-rata para janda-janda yang ada di Jambi lah khususnya, itu belum memenuhi kriteria untuk ditolong seperti yang firman Tuhan katakan. Karena paling tidak firman Tuhan katakan janda yang memang perlu ditolong, benar-benar harus ditolong itu kalau dia sebatang kara, terus usianya 60 tahun ke atas. Memang di Jambi ada banyak janda, artinya yang meninggal oleh suaminya, tapi dia kan masih punya anak, punya mantu, punya cucu. Yang firman Tuhan ajarkan, anak, mantu, cucu itu yang harus pelihara. Neneknya, mamanya, mertuanya. Karena mereka kalau nggak lakukan hal itu, tadi dikatakan mereka lebih buruk dari orang yang tidak beriman, murtad. Nah, jadi kalaupun pelita community ada yang namanya diakonia itu untuk janda-janda, ya tentu hampir-hampirlah menurut saya juga hampir-hampirlah mendekati kriteria ini. Tapi tentu firman Tuhan diajar dari sisi yang satu lagi, kalau kita punya orang tua, apalagi kalau sudah janda, ya jangan pakai sepintas saja ayat dikatakan, oh orang tuaku janda ini kok nggak pernah diperhatiin gereja. Oh, kita nggak boleh mempunyai spirit menuntut, tapi kita yang harus punya tanggung jawab untuk memelihara, memenuhi kebutuhan keperluan orang tua kita. Nah, apalagi kalau tadi dijelaskan kalau itu janda masih muda, ya lebih baik menikah lagi, ngurus keluarganya. Nah, kalau Ibu Caca kan belum nggak masuk kategori ini, udah jelas. Tapi satu sisi, tadi dikatakan, Ibu Caca bilang, waduh, di perusahaan Ibu Caca ada 4 janda. Jadi Ibu Caca jadi teladan, jadi contoh bagaimana menjadi
seorang janda yang seperti firman Tuhan katakan, hidupnya nggak bercela. Kan memang hari-hari ini, aduh, fenomenanya kan gitu, umur 20 udah jadi janda, umur 21 jadi janda. Nah, makanya kenapa gereja kita benar-benar sangat konsen dengan yang namanya pernikahan. Nah, supaya nggak terjadi hal-hal seperti apa yang Paulus sudah katakan. Tapi kalau yang di atas 60 itu janda kan pasti rata-rata karena suaminya udah meninggal. Karena jarang sekali sih yang perbandingan kalau dilihat antara duda yang ditinggal istrinya meninggal atau janda yang ditinggal suami meninggal, itu kayaknya lebih banyaklah janda yang ditinggal suami meninggal. Yang nggak tahu kenapa, mungkin juga karena pria nggak jaga kesehatan, eh, hidupnya lebih sembrono, sehingga rata-rata pria itu umurnya lebih pendek. Hanya satu dua lah yang saya temukan yang istrinya meninggal duluan. Ataupun seperti Bu Caca tadi katakan, rata-rata duda itu nggak ada yang juara bertahan. Baru ditinggal istrinya sebentar, nah sudah lepas status dudanya. Sudah jadi suami orang lagi. Nah, makanya kenapa ayat-ayat firman Tuhan fokusnya kepada janda. Tapi tentu secara detail kita bisa praktek. Kalau apa yang firman Tuhan katakan, ya tentu seperti Ibu Caca tadi katakan, di sini ada Ama Alien, terus ada cicik saya juga, Ciyuni. Walaupun tidak memenuhi kriteria ini, ya nggak ada salahnya sih. Dari sisi kita menjadi orang-orang yang murah hati, memperhatikan para janda seperti itu. Tapi dari sisi janda, ya kita lihat diri kita, oh masih punya anak, mantu, cucu. Mereka lah yang akan menjadi penopang hidup kita, seperti itu. Nah, jadi itu saja sih yang ingin saya tambahkan. Silakan mungkin Pak Simon, Ibu Simon, atau yang lain mau menambahkan berkaitan dengan hal ini. Ya, yang merasa janda jangan rasa kecil hati, ya kan? Karena apa? Diperhatikan Tuhan. Duda tidak diperhatikan Tuhan, ya. Jadi para janda bersyukur, ya kan, Bapak di surga begitu baik. Jadi kita harus sama-sama, Bu Caca, ya. Ibu Caca belum termasuk janda umur 60 tahun kan? Nah, jadi janda kalau dibilang sini gimana ya? Ya janda yang setia sama Tuhan lah, ya kan? Suami kan tidak ada lagi. Jadi setianya sama Tuhan, kasihnya dari Tuhan. Jadi saya rasa ini sudah diajar ya. Kami dulu selalu melakukan karena apa ya? Kita diajar harus saling. Nah, saya rasa ya mungkin semua kita jangan menuntut seperti Pak Heri bilang tadi, jangan menuntut oh gereja begini-gini. Gereja itu terjadi pada kita-kita. Jadi kita nggak usah nuntut gereja, tapi kita mulai dari kita sendiri. Ya, saya rasa ya hidup ini harus berbagi. Dimanapun kita, ya, meskipun ada banyak orang banyak uang, tapi dia ujungnya kesepian dengan uangnya. Ya, jadi harusnya bagaimana kita hidup, ya, karena apa yang kita bawa adalah bekal untuk ke sana itu, ya tiketnya itu dari apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi Bu Ciaca jangan takut, ya kan. Tapi kalau mau buka lamaran, ya kan, ya boleh juga, ya kan, siapa tahu, ya. Ada juga yang mau melamar, yang penting seleksi baik-baik, Bu. Ya, terutama kita doakan dulu, tanya Tuhan ya apa enggak. Soalnya jangan sampai datang lamaran hidup lebih parah, ya kan? Itu. Jadi dari kami begitu aja, selalu kita bekerja sama. Udah jelas aja. Nggak usah yang abu-abu. Udah berbakti sama Tuhan titik gitu aja sarannya. Jangan nanti Bu mau kawin mau udah doakan saya. Aku juga baru tahu kalau Bu Yuni itu ya janda ya. Ya. Supaya kami mencintai Tuhan tak gitu. Lebih Amin, dalam. amin. Ya Pak. Amin. Iya, sudah evangelis kan hari ini kan? Oke. Ya begitu seperti saya bilang tadi, kalau janda sih banyak yang bertahan.
Tapi kalau duda nggak ada yang juara bertahan. Jadi hari Istri saya bilang duda tuh juara umum katanya. iya. Dan sekali lagi tidak ada yang salah kalau memang pasangannya sudah dipanggil Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita memiliki kemurahan hati. Artinya kalau Bapak Ibu punya anggota keluarga yang statusnya janda, ya Bapak Ibu harus bertanggung jawab untuk memelihara hidup mereka. Apalagi kalau mereka sudah tidak produktif seperti Ibu Ciacia tadi bilang, udah nggak ada pekerjaan karena memang sudah tua. Jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, supaya seperti apa yang firman Tuhan katakan di ayat terakhir, supaya gereja, jemaat-jemaat itu bisa menolong yang benar-benar janda. Karena ya sekali lagi contoh kalau di pelita dikumpulin janda itu mungkin bisa ada sampai 50 sampai 100. Nah, tapi kalau tiap bulan 100 orang ditolongin, wah, nggak balance nanti keuangan. Nah, bukan berarti enggak, tapi kan banyak hal yang lain. Nah, makanya firman Tuhan ajarin yang masih punya keluarga yang harus urusin. Tapi kalau benar-benar ada janda yang sebatang kara, yang Bapak Ibu tahu, yang dia nggak punya suami, anak menantu juga udah nggak jelas rimbanya di mana, nggak ada kontak lagi, dia untuk makan susah. Nah, Bapak Ibu boleh informasi seperti itu, supaya kita kan jelas bahwa kita ini berbakti dan berbuat baik untuk para janda yang benar-benar janda. Oke, itu saja yang firman Tuhan ajarkan hari ini. Mari kita akan berdoa. Mungkin saya pikir Ibu Dorcas saja sekaligus langsung doa, pimpin, dan sampai selesai. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh melakukan bagian kami. Menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Engkau Allah yang selalu menjadi pelindung akan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, perbaharui akan hati kami yang mengerti, mencintai Tuhan. Lalu penyembahan-penyembahan yang indah yang keluar dari mulut bibir kami, dari hati kami yang paling dalam. Terus mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa mencintai Tuhan adalah lebih daripada apapun dalam hidup kami. Itu yang akan kami kejar terus, yaitu mencintai dan berkenan di hadapan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, teruslah tambahkan teman-teman yang selain di sini ya Tuhan, boleh juga ingin boleh tergerak bersama-sama dengan kami, ada di sini Tuhan. 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan Engkau akan bersama-sama dengan kami mendengarkan dan menjawab setiap permohonan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap janda-janda yang saat ini mereka yang tidak terperhatikan oleh kami Tuhan. Tuhan ingatkan setiap anak-anak Tuhan, siapa lagi janda-janda yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kasih, yang membutuhkan uluran tangan dari kami. Supaya kami juga boleh menolong mereka, melakukan bagian yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Ama Alian ya Tuhan, di dalam usianya, dengan kondisi yang sakit kakinya, Tuhan Engkau menolong dia, dan Engkau tetap memberikan damai sejahtera kepada dia. Dia tidak di dalam sendiri ya Tuhan, tetapi ada Tuhan bersama dengan dia, dan ada kami sebagai saudara seiman yang juga bersama dengan dia, yang mencintai dan mengasihi dia. Tuhan, untuk kakinya khususnya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan sehingga dia boleh menjadi normal untuk setiap sendi kakinya yang sakit. Pujilah nama Engkau ya Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di sini ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan setiap anak-anak kami. Engkau berkati keluarga Pak Heri. Engkau berkati keluarga Pak Simon, keluarga Pak Buyung, keluarga Ibu Elizabeth, keluarga Ibu Merianti, keluarga dari Willy, keluarga dari Pak Ongko, keluarga dari Andri, keluarga dari Johan Wu dan keluarga dari Johan, keluarga dari Junior, keluarga dari Bu Lucy,
keluarga dari Ko Daniel, keluarga dari Pak Yosia, keluarga dari Pak Yani Yulandari, dan Ibu Yeni. Kami menyerahkan setiap keluarga kami di dalam tangan kasih Tuhan saja. Bahwa setiap anak-anak kami juga Engkau yang memberkati. Bahwa anak cucu kami ya Tuhan, bahwa orang-orang yang boleh mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami makan dan apa yang kami minum. Engkau yang cukupkan kami. Setiap hari kami berjalan di dalam ketika ada kesulitan, Tuhanlah yang di depan kami yang menjadi tiang api dan tiang awan kami Tuhan. Kami boleh terus bersandar di dalam segala sesuatu dengan Engkau Tuhan. Pujilah nama Engkau, terpujilah nama Engkau sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin Pak Simon ya, doa tutup. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau pagi ini kami diberi kesehatan, kekuatan, kami mau kembalikan semua itu kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya lewat firman-Mu pagi ini, Engkau sudah ingatkan kami, Engkau sudah kerjakan untuk kami menjadi orang-orang yang berdampak bagi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih buat Ibu Cia yang sudah melayani kami. Engkau pakai dia lebih hari lebih heran Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada, Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan juga sepanjang hari ini aktivitas kami. Biar sebelum kami melakukan, kami percaya Engkau Allah yang besar itu sudah menolong dan memimpin kami. Terpuji namamu, kami mau terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mantapnya nih Bu Cia pagi hari. Terima kasih kita.